Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mustafa Al-Hulayain mengingatkan kita dalam salah satu karya beliau, kitab Idhatul Musyikin, ya, bahwa kita para pemuda, beliau mengatakan, sebagai kalangan atau komunitas yang menjadi penentu dari masa depan sebuah bangsa. Ya ma'asyar syabab, inna fiyatikum amral ummah wa fi aqdamikum hayatah. Soekarno pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Mbah Wahab nggak perlu 10. Tahun 54, ketika NU, waktu itu sebuah partai politik, berada dalam satu barisan dengan seluruh umat Islam dalam wadah namanya Masyumi. Tapi kemudian NU hanya dijadikan sebagai tukang cari bidding. Dalam penyusunan konstituante kita dikasih nomor sepatu, ya. Nomor satu itu perang jadi. Kalau dulu kalian mungkin nggak menang ya dari saya. Jadi dulu itu kalau nyalek itu ya pakai nomor. Yang jadi ya nomor atas, nomor peci. Nah, NU real punya saham terbesar di Masyumi, tapi berkali-kali ketika Masyumi dipimpin oleh teman-teman dari kalangan sebutlah modern, NU hanya tukang goleki suara, goleki bidding, dong cerita apa DPR, dong cerita apa menteri ini, kita nggak dapat jatah. Marah bahwa maka beliau berjibaku meyakinkan seluruh pengurus partai NU, partai sebenarnya lagi, untuk mandiri keluar dari Masyumi. Pahit dan berat pilihan itu, sehingga beliau menghadapi penolakan justru para ulama itu sendiri, apalagi dengan bahasa memecah persatuan umat Islam. Memang sepertinya iya, umat Islam itu bersatu di Masyumi, ya, Majelis Syuro sendiri. Ketika harus NU keluar menjadi partai, ini memecah umat Islam, sehingga memang itu tidak sulit sekali. Ulama-ulama banyak yang menentang, sehingga muncul kalimat yang saya ingat betul. Beliau mengatakan, kalau Soekarno butuh untuk mengunjang dunia 10 pemuda, beliau mengatakan, kalau memang anda, beliau menyampaikan ke semua, tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, apa yang saya idekan, apa yang saya yakini, saya akan tetap sebagai orang nomor 1 di NU waktu itu, karena beliau adalah Suriah, ketua. Dulu itu NU yang memegang Suriah banget, Tanfidiyah. Berdeawal kan malah nggak tahu sama Tanfidiyah. Beneran bahas Singapura. Sekarang memang ada sejak era Gus Dur baru balik Tanfidiyah lebih keren dari Suriah. Betul kepinteran dari Suriah makan ke Sino. Harusnya yang ketuanya itu Suriah. Artinya pemegang kebijakan kan Suriah. Tapi hanya pelaksana sebenarnya. Kalau nggak yakin, kalau nggak mau, saya akan tetap membawa NU untuk berdiri sebagai sebuah partai mandiri keluar dari Masyumi. Nggak ada yang mau, nggak ada yang sepakat, oke, beri saya 1 pemuda saja, 1 saja, untuk membantu saya ngetik, beliau masih ngetik, 1 saja, nggak usah 10, sekarang udah 10, 1 saja. Beliau keluar dengan keyakinannya tahun 2004, sampai juga kalimat yang dulu bisa kita kenal. Orang NU sendiri punya penyakit, mereka menganggap kekuatan kita ini lemah, kita menganggap bahwa kita hanya punya gelugu, ya, punya potongan-potongan bahan kelapa, padahal itu meriam. Kalau dinyalakan, kalau disetel, ledakannya turun saja. 54 keluar pada waktu Muktamar NU di Palembang. Pemilu pertama tahun 55, it's real, nyatanya NU dengan menjadi partai sendiri, mandiri Masyumi, akhirnya mendapatkan suara yang luar biasa, bahkan menjadi the big four, yang 4 besar. Setelah PNI pasti ya, untuk Soekarno kan tetap nomor 1. PNI nomor 1, 2 Masyumi, NU nomor 3 dan nomor 4 PKI waktu itu. 4 besar. Dulu ketika di dalam Masyumi, kita yang terbesar, tapi giliran dong jagung DPR, taruhlah Masyumi dapat 10 kursi, jalan 10 kursi, yang 7 diisi orang-orang teman-teman dari non-NU, saya maksud ya. NU hanya dikasih 3 kursi, padahal siapa desa-desa dua suara yang di kampung-kampung itu pada tone payu, kiai-kiai yang real punya masa kiai. Nah itu malah seperti itu. Dia mengatakan beri saya 1 pemuda saja. Ternyata betul, beliau tidak didampingi sedikit orang yang mendukung ide beliau, tapi hanya 1 tahun pemilu 55 NU menjadi salah satu
pemenang 4 besar ya, ranking 3 dari 4 besar partai pemenang pemilu pada waktu itu. Nah, lagi-lagi soal pemuda. Ya, kalau kita merujuk ke belakang sebelum itu, negeri ini lahir didahului dengan kebangkitan ya Sumpah Pemuda lah, itu juga Sumpah Pemuda bahasanya pemuda. Kemudian tahun 45 juga gegeran Arab Surabaya ataupun perang-perang yang sama revolusi para pemuda. Tahun 65, 66 ya Ampera juga Arif Rahman Hakim ikonnya juga pemuda. Reformasi 98 juga pemuda yang menggerakkan mahasiswa, anak muda seusia kalian. Bahkan merunut jauh ke belakang menjelang Rasulullah wafat, beliau sempat membentuk satu pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, seorang pemuda yang satu sejarah mengatakan baru berumur 16 tahun, sebagai senopati tertinggi dalam perang itu. Di situ ada Umar, ada Khalid bin Walid, ada petarung-petarung Abu Bakar bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang diangkat sebagai panglima seorang pemuda. Nah, artinya apa? Saya tadi sedikit ngobrol dengan Mas Azhar ya, iya ya Pak Jamal. Ngomong itu luar biasa. Energinya, potensinya, termasuk waktunya. Saya dengan Mas Azhar tadi cerita tentang betapa pemuda itu luar biasa, kesempatan. Dan saya dengan sahabat saya Pak Bidin bercerita betapa tentang rasanya wong tua. Ya, kadang ya sehat banget, pidato, kokoh banget ketua, kokoh banget sebagai komandan bangsa. Nang omah sangat bojone nglumbluk mesti. Artinya setelah kalian jadi orang tua nanti akan beda. Jadi malam-malam begini kok masih seperti ini bagi sahabat Kusyanto, bagi sahabat Ishak, bagi sahabat Selamat Hariati, bagi saya. Jadi ini keren. Gus Haris juga dari Gus keren. Karena nggak tahu juga di rumah nanti pada tabang guyukan saya nggak tahu. Artinya PR-nya lebih berat. Ali sama apa? Mau kuasa pikir. Ya nggak usah pulang, nggak masalah, kan masih muda-muda gitu kan. Kita kan udah punya istri, emang PR-nya lebih. Nah, jadi posisi strategis dari sahabat-sahabat sekalian, manfaatkan betul, ya, maksimalkan betul untuk menorehkan prestasi buat diri kalian, dan tentunya kita akan berimbas pada organisasi dan syukur malah lebih luas pada agama dan masyarakat. Mungkin itu ya saya hanya mengutip dari orang-orang pintar yang saya hanya mengutip seperti itu. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Mok nanti butuh momentum untuk kegiatan pelantikan, ya mungkin ada beberapa alternatif. Di antaranya saya tidak menjanjikan. Kebetulan kalau di wilayah kami di RW 4 biasanya pada bulan Rabiul Awal itu ada kegiatan pengajian maulid. Ya, saya bukan orang yang paling berbahasa di sana, tapi ya punyalah sedikit posisi untuk bisa ikut menyampaikan ke teman-teman yang nanti biasanya jadi panitia. Misalnya ya pas pengajian muludan terus kalian perhatikan dari pelantikan. Soalnya ada momennya, karena misalnya muja pelantikan acara jaga itu biasanya juga nggak sedikit ya. Muja panggung pelantikan itu besar. Dan dilantik nang madrasah terus sing dilantik nikah sing dari nikah yang langsane maneh. Artinya yang itu sih nggak apa-apa. Tidak masalah sama sekali. Tapi kalau kebetulan memang momentum ingin dilantik secara publis gitu ya, supaya ada kesan meriah, salah satunya di Kalimantan Selatan misalnya Muda. Nah, nanti bisa komunikasi dengan kami di sana untuk misalnya pas Polres dimanfaatkan buat pelantikan, itu juga saya kira ngirit dan juga keren. Tapi tidak harus di sana. Nanti ternyata di grup mulai juga ada yang lebih meriah lagi dan panitianya open ya. Saya kan ketua Al-Quran sama ya, bukan ketua Al-Quran Mancur ya. Saya tetap berpikir Karanggunung, Karangmau dan sebagainya dengan segala plus minusnya masing-masing unggul ya. Saya kira keunikan masing-masing. Mungkin itu nanti setelah ketua dengan tim formatur melengkapi kepengurusan segera mungkin ngomong ya satset lah ya. Kalau kami rontok memang sih beda banget. Saya pernah sukses kalian. Saya nggak bisa tidur kalau belum selesai. Yang saya hafal betul itu apa? Latu akhir amal yom ilal ghadul, itu saya pegang itu. Dan saya biasa sampai jam 3 pun harus selesai. Dulu waktu saya usia kalian. Jadi nggak pernah berpikir menunda pekerjaan yang bisa selesai sekarang, kenapa besok? Ya, karena itu tadi nggak pulang ya sama-sama. Ibarat lagi kumpul seperti itu. Tapi sekali ya faktor usia, terus kesehatan, kewajiban yang lain memang berbeda. Monggo secepatnya selesaikan.
secara manajerial administratifnya mengajukan permohonan pelantikan, didampingi dengan daftar calon pengurus, dikomunikasikan. Kalau mau dilantik di momen mulutan yang ada, ya tentu itu menjadi lebih baik. Saya kira seperti itu. Monggo yang terakhir, segalanya kita orang beriman tentu yakin, percaya bahwa tidak ada apapun selain karena semata-mata ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar hati kita ditata, diberi keikhlasan dalam berjuang, kita juga diberi kesehatan, diberi kelapangan segala-galanya, ya. Yo ikhlas, sehat, tapi orang dosamu itu terangsani juga lah, ya. Maksudnya butuh dosamu merokok, ya butuh dewek, kemudian bensin dia harus beli sendiri, sehingga hati kita ditata oleh Allah dengan ikhlas, fisik kita juga sehat, kemudian sanggup ya mumpung diparingi anak, sehingga ya Pak Yoto sing wajibnya sih ditinggal munggah punggung lapor ya seperti itu ya. Salah tidak wadah ya turun ke kantor dah. Ngomongin bareng-bareng kita untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقنا مولانا محمد وسلم ورضي الله عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعالمين حمدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا إنك جامع الناس للغرف إنك لا الوهاب ربنا إنك جمعت ربنا آتنا رحمتك لنا من أمرنا رشدا اللهم سهل أمورنا وحصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا وبلغنا إليك يا أرحم الراحمين ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة لنا بكلمة لا إله إلا محمد رسول الله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.